Syariat tak menghukumi, dia menghukumi. Maka Bapak Ibu, kalau tak tahu dalil, mending akui tak tahu dalil. Kalau tak paham dalil, mending akui tak paham dalil, daripada ini kata Quran, ini kata hadis. Kalau bohong, mending bawa nama sendiri, jangan bawa nama Allah dan Rasul. Besar dampaknya. Kenapa? Dalil Quran enggak sesuai maksud kita kok, dalil hadis enggak sesuai maksud kita kok. Kenapa katakan Quran yang bilang, hadis yang bilang? Paham maksud saya? Jadi kalau bohong cukup pakai nama sendiri saja. Saya bohong gitu aja. Jangan bilang Allah yang bilang begini, Rasul bilang begini. Bohong enggak usah bawa Allah dan Rasul deh. Paham maksud saya? Takut susah di akhirat nanti. Karena Nabi sudah mengatakan, man kadzdzaba alayya, siapa saja yang berbohong atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siapkanlah tempat oleh kalian untuk kalian nanti bersenang-senang dalam neraka. Mau masuk neraka? Jadi hukum syariatnya kalau tidak tahu, lebih baik diam. Kalau tak paham, lebih baik diam. Kalau tak tahu penjelasannya, tak tahu maksudnya, diam. Atau tanya kepada yang tahu, atau pergi belajar kepada yang tahu, agar kita beramal dengan ilmu, atau diam karena tak ada ilmunya. Selamat dalam beragama. Saya lanjutkan pengajian di malam Ramadan yang sebelumnya, bahwa waktu itu kita membahas sebuah tajuk, jika Rasul tak membuat sesuatu, tidak bermakna yang tak dibuat Rasul itu terlarang kita buat. Masih ingat Bapak Ibu? Nalar berfikir pertama pada kesempatan itu adalah bahwa sumber syariat ada Al-Quran, ada Sunnah, ada ijma', ada qiyas, ada istishab, ada syar'u man qablana, dan lain-lain. Tidak hanya Al-Quran, tidak hanya hadis, dan dalam memahami Quran hadis tak hanya yang tersurat, tapi ada juga yang tersirat maknanya. Lalu nalar yang kedua, hukum syariat hanya 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. 5 hukum ini adalah khitabullah, adalah penjelasan Allah kepada manusia bahwa perbuatan yang kita buat dia disuruh atau dilarang, atau pilihan melakukan atau tak melakukan. Yang suruhan nanti ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan ada yang haram, ada yang makruh. Pilihan satu saja, mubah. Mengerjakan tak mengerjakan sama saja. Kemudian nalar yang ketiga, bahwa Nabi tak melakukan satu amal itu banyak kemungkinan. Ada kemungkinan tak sesuai dengan kebiasaan Nabi, ada kemungkinan Nabi lupa, ada kemungkinan ada yang lebih prioritas dibuat oleh Nabi, ada kemungkinan menurut Nabi cukup dengan penjelasan dalil umum, tak perlu penjelasan spesifik tentang sebuah pekerjaan. Maka banyak kemungkinan Nabi tak melakukan satu perbuatan baik yang zaman ini orang buat atau belakangan orang buat tapi tak dibuat di zaman Nabi. Lalu nalar yang keempat, berdasarkan bahwa Nabi meninggalkan sesuatu bukan karena terlarang, maka para ulama usul fikih mengatakan jika Rasul tak membuat satu amalan, lalu tak ada penjelasan Quran dan hadis, yang dilarang, yang ditinggalkan itu terlarang atau bercanggah dengan syariat atau tak patut menurut syariat atau ada ancaman neraka, dia paling bermakna bahwa yang ditinggalkan Nabi boleh juga tak kita buat. Faham? Kalau Nabi tak buat berarti kita boleh juga tidak buat. Itu paling makna yang paling jauh daripada Nabi tak melakukan sesuatu. Saya lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tambahan daripada kaedah yang bisa Bapak Ibu jadikan landasan berfikir. Poin pertama, yang tak boleh kita buat itu dalam syariat adalah pertama,
bila redaksi Quran melarang kita. Contoh, kata Quran, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Berarti kalau kita buat, melakukan yang dilarang. Ini yang tak boleh. Contoh yang lain, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian makan harta sesama kalian secara batil. Maknanya jangan ambil hak orang lain dengan cara yang tak legal. Jangan ambil punya siapapun dengan cara yang tak benar. Biasanya kepemilikan itu pindah Bapak Ibu. Satu, ada akad jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang, akad pindah kepemilikan. Barangkah atau jasa, atau ada warisan, atau hibah. Hibah masih akad, warisan tidak akad, sudah perintah syariat. Asal ada orang meninggal punya warisan, otomatis pindah kepada ahli warisnya. Mau orang terima, mau orang tolak, itu adalah ketentuan syariat. Yang ketiga, ada wilayah tak bertuan, datanglah sekelompok orang, datang seseorang, dikelolanya lahan tadi, dihidupkan lahan. Bisa jadi areal perkampungan, pertanian, perkebunan, dan berbagai areal yang bisa manfaat bagi manusia. Dialah pemilik tempat itu. Dalam fikih namanya ihya'ul mawat. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, memiliki sesuatu itu mesti ada sebab, sebab yang legal menurut syariat. Kata syariat, jangan kalian makan, kalian ambil, kalian dapatkan punya orang lain kecuali dengan cara yang benar, jangan yang batil. Bila kita langgar, melakukan yang dilarang, ini yang tak boleh. Poin kedua yang tak boleh kita buat ni, lafzut tahrim. Dalam Quran dijelaskan, hurriman alaikumul maitah, dijelaskan bahwa yang kita buat tu haram dilakukan. Contoh kata Allah, hurriman alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian memakan bangkai. Maka Bapak Ibu, kalau kita makan juga melakukan yang dilarang oleh syariat. Redaksinya apa? Syariat menyebut yang kita lakukan itu haram, maka jangan buat. Yang ketiga, zammul fi'li awit tawa'udi alaihi bil iqab. Kalau syariat mencela perbuatan kita atau diancam dengan ancaman, apakah neraka, apakah azab, atau berbagai ancaman yang lain, maka jangan buat. Contoh kata Nabi, man ghasyana falaysa minna, siapa saja yang curang kepada kami bukan bagian dari kami. Berarti yang curang itu tak dipuji oleh Nabi, tapi dicela oleh Nabi. Buktinya Nabi menganggap ini bukan bagian dari kami, dikeluarkan oleh Nabi, dianggap ini bukan umatku. Berarti mencurangi orang lain tak boleh. Jangankan mencurangi orang Islam, orang kafir je tak boleh. Curang dalam perang je tak boleh, apalagi curang kepada orang Islam yang dia tak memusuhi, tak menzalimi. Maka Bapak Ibu, siapa saja yang berurusan dengan orang lain, jangan curangi. Kenapa? Ketika kita curangi, berarti kita sedang menipu saudara kita. Saudara itu dalam Al-Quran bukan hanya yang saudara sedaging, tapi orang yang seagama dengan kita, saudara. Quran menyebut innamal mu'minuna, orang yang beriman dia bersaudara. Mau orang sekampung, satu jamaah masjid, satu RT, atau bukan, kalau dia sama beriman, bersaudara. Tak pandang warna kulit, tak pandang bahasa, tak pandang tempat, selama beriman dia adalah saudara kita. Dah tiga. Yang keempat yang tak boleh kita buat ni Bapak Ibu, saya kira cukup tiga saja, agar kajian kita agak pendek sikit, karena masih panjang saya bahas. Sebab ini terakhir Ramadan ini. Boleh agak panjang sikit? Boleh tidak ni? Boleh, tapi jangan lama betul lah Ustaz.
Cukup 3 saja. Bahwa kalau ada indikasi 3 ini jangan dibuat. Kalau Nabi tak membuat sebuah amal, tak masuk dari yang 3 tadi. Betul? Adakah lafaz larangan? Adakah celaan? Adakah ancaman? Tak satu pun. Berarti kalau Nabi tak membuat sesuatu, tiba-tiba kita larang, kitalah Nabi itu. Ngerti? Yang membuat syariat boleh kita? Tidak. Hanya pembuat syariat yang boleh buat syariat. Jika kita memunculkan hukum baru, berarti membuat syariat. Ngerti maksudnya? Itu yang tak boleh oleh syariat itu. Maka jangan Bapak Ibu, kalau syariat tak melarang, kita pula melarang. Nanti Bapak Ibu boleh tengok di Facebook saya. Ada hari ini sejak tadi malam, ada orang yang ngeyel membahas bahwa kalau kita mau makan, itu yang sunnah baca bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim. Paham maksud saya? Ini saya mau minum nih. Anjurannya saya baca bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim. Menurut Bapak Ibu mana yang benar? Baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Keduanya benar atau keduanya salah? Atau satu di antara dua salah? Tapi ada orang yang ngeyel hari ini, oh sampai 900 sampai 100 komentar tuh. Saya heran, padahal menurut saya simpel sekali masalah itu. Sampai panjang dia membahas. Kok bisa baca bismillah sunnah, bismillahirrahmanirrahim enggak sunnah? Padahal kalau orang ngerti, bismillah itu kalimat doa sebenarnya. Ya Allah, aku minta tolong kepada Engkau agar yang aku minum ini menjadi berkah bagi aku yang meminum minuman ini dengan Rahman dan Rahim-Mu. Itu doa atau tidak? Dalam Quran, kalau kalian berdoa, fad'u inna lillahi asma'al husna. Allah punya asma'ul, fad'uhu biha. Berdoalah kalian dengan asma'ul husna, itu kata Allah. Kok bisa menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Asma'ul Husna itu jadi tidak sunnah? Ngerti maksud saya? Quran nyuruh sebut Asma'ul ketika berdoa. Quran mencontohkan. Asal ngaji Quran kita, selain surah At-Taubah, mulai pertamanya dengan apa? Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya aneh kalau orang mengatakan tidak boleh sebelum makan baca Bismillahirrahmanirrahim karena tak sesuai dengan sunnah, tapi sesuai dengan Quran. Ngerti nalarnya? Jadi kalau penasaran, tengok di Facebook saya, cari nama asli saya. Saya membuat status itu, jarang membuat status itu dengan akun-akun palsu, karena saya bukan orang munafik. Saya membuat status itu selalu dengan nama asli saya. Facebook saya, Instagram, kalau dulu ada Multiply, ada Friendster, apalah nama aja dulu media sosial, selalu pakai nama asli. Sehingga kalau cek nama saya tuh, cek KTP saya itu sama. Fotonya kayak gini orangnya. Jadi kalau nampak Facebook kayak gini orangnya, itu saya itu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan bahwa kalau yang dilarang syariat, satu, ada redaksi larangan. Dua, dia dicela oleh syariat. Tiga, diancam oleh syariat dengan neraka atau azab atau yang semisal dengan itu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu pahami dengan baik nalar-nalar yang lain. Apa nalar yang lain? Kata Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Rasul suruh kalian, yang Rasul ajarkan kalian, yang Rasul contohkan kalian, buatlah oleh kalian. Dan Rasul kalau larang, tinggalkan oleh kalian. Tapi tidak ada redaksi Quran yang mengatakan yang Rasul tak kerjakan jangan kalian buat. Ngerti? Yang ada cuma kalau Rasul suruh buat.
Kalau Rasul larang, tinggalkan. Rasul diamkan, Rasul tak buat, tidak ada disinggung oleh Quran. Ngerti Bapak Ibu? Maka kalau kita ketika orang meninggal buat acara tahlilan, baca Yasin, Rasul tak suruh, Rasul tak larang. Betul? Kita buat tahlilan itu Rasul tak larang. Sehingga kalau ada yang melarang, tinggal dia ajukan dalil. Oh, Rasul tak buat, sudah kita jelaskan. Kalau Rasul tak buat, tak ada dalil. Kalau Rasul tak buat itu menunjukkan dalil apapun. Dalil yang boleh cuma bahwa Rasul tak buat, boleh juga tak kita buat. Tapi larangan membuat tak ada dari Rasul tak membuat itu. Ngerti? Nalar yang berikutnya. Tadi 3 indikasi larangan. Yang kedua, redaksi Quran tidak satu pun menjelaskan bahwa Rasul meninggalkan sesuatu dia terlarang. Tak ada. Nalar yang berikutnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku suruh kalian, buatlah yang aku suruh semaksimal kalian bisa. Artinya kalau solat lagi bisa berdiri, berdiri, jangan duduk. Kalau hanya bisa duduk, buat duduk, jangan berbaring. Maka Bapak Ibu, keluar dari tema sedikit. Jika ada Bapak Ibu mampu solat itu sebagiannya berdiri, sebagiannya duduk, jangan sepanjang solat duduk, batal solat Bapak Ibu. Kenapa? Yang dibolehkan dapat keringanan, yang kita tak mampu saja. Contoh, ada orang kalau berdiri lama itu tiba-tiba dia merasa goyang dia, dan mungkin dia akan jatuh tanpa dia bisa kendalikan. Dia cuma bisa berdiri sebentar. Apa yang mesti dibuat orang? Dia mesti tegak sebentar. Mulai dia tak kuat lagi untuk berdiri, boleh dia duduk. Tapi duduk sepanjang solat bisa batal solat orang ini. Kenapa? Dia mengambil keringanan yang tak diberikan keringanan oleh syariat. Ngerti Bapak Ibu? Jadi kalau ada di antara kita mampu berdiri sebentar, tidak mampu lama, selama sebentar dia mampu tuh wajib dia berdiri. Kalau dah mulai dia tak mampu lagi berdiri tadi, silahkan dia duduk. Paham Bapak Ibu? Karena ada orang dia memang tak mampu berdiri lama, tapi dia duduk sepanjang solat. Orang seperti itu kalau solat wajib batal solat dia. Kalau solat sunnah boleh. Paham bedanya? Solat sunnah boleh duduk, solat wajib mesti berdiri, rukun solat. Saya lanjutkan nalar berikut. Lalu kata Nabi, ayat tadi, hadis tadi, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, dan yang aku larang jauhi oleh kalian. Nabi tak menyebut wa ma taraktuhu fajtanibuhu, yang aku diamkan, yang aku tidak singgung, yang aku tak kerjakan, jauhi oleh kalian. Tidak ada redaksi itu dalam hadis Nabi. Maka kalau ada orang melarang yang tak dibuat Rasul, karena katanya Rasul tak buat, tak boleh juga kita buat, berarti dia membuat-buat hukum baru. Quran dia tak membuat, hadis dia tak membuat macam itu. Faham dalam ini? Kita baca hadis kaidah yang berikutnya. Para ulama usul fikih mengatakan yang disebut sunnah Nabi itu, yang mesti kita turut dari Nabi itu adalah qaulun Nabi. Betul, ucapan Nabi. Yang kedua, perbuatan Nabi. Yang ketiga, persetujuan Nabi. Persetujuan Nabi itu maknanya Nabi ada di tempat, lalu ada sahabat, dia solat, Nabi tak menyuruh, tapi Nabi membiarkan dan tak komen dan tak larang. Berarti dia solat di hadapan Nabi dengan persetujuan Nabi. Sunnah itu. Sunnah itu perbuatan Nabi, perkataan Nabi, persetujuan Nabi. Dan tidak dikatakan tarkuhu, yang Nabi tak buat juga sunnah. Ngerti? Yang sunnah itu kata para ulama ahli hukum, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, tapi tak disebut yang Nabi tinggalkan.
Artinya yang Nabi tak lakukan, yang Nabi tinggalkan, yang Nabi diamkan, itu tak otomatis maknanya terlarang atau haram dibuat. Bahkan kalau kita kaji nanti, bisa-bisa yang tak dibuat Nabi itu jangan-jangan wajib kita buat hari ini. Contoh, saya tanya, jika di daerah kita sekitar Masjid Baitul Muktamar ini ada aliran sesat berkembang, kira-kira orang yang mengerti agama, dia wajib memberantas itu atau mendiamkan saja? Ngerti? Wajib atau diam saja? Wajib. Sekarang masalahnya muncul, Ustaz, orang ini tak terima Quran dan hadis, Ustaz, dia main nalar aja. Kalau terima akal dia terima, tak terima akal dia tolak. Apa yang saya lakukan kalau saya membantah orang tadi? Saya akan belajar konsep-konsep hukum akal berfikir, sehingga akal diadu dengan akal, supaya apple to apple kata orang sekarang, supaya dia setara. Karena yang nalar akan diterima oleh nalar. Maka saya pelajarilah hukum-hukum berfikir, konsekuensi berfikir, kaedah-kaedah berfikir, agar saya bisa bantah dia. Kira-kira saya belajar hukum akal tadi wajib atau tidak? Tidak wajib. Kalau saya tak belajar, saya tak bisa bantah. Dan ini berkembang terus. Ngerti nalarnya? Kalau saya tak belajar, saya tak bisa bantah, sebab saya tak setara. Kalau saya diamkan dan saya tak usaha untuk belajar, ini berkembang terus. Mau sesat semua? Bapak Ibu mau sesat semua? Saya mesti belajar. Adakah syariat menyuruh Ustaz Allah belajarlah hukum logika berfikir? Ada? Enggak ada. Tapi kalau saya tak lakukan, oh korbanlah jamaah Baitul Muktamar ni semua. Kira-kira yang saya lakukan tadi wajib atau tidak? Kalau tidak wajib, fardu ain, fardu kifayah bagi saya. Paham Bapak Ibu? Adakah Rasul melakukan itu? Tidak. Bahkan yang tak dibuat Rasul itu bisa jadi wajib dibuat oleh kita. Hari ini anak kita kalau tak dibuatkan sekolah, dia tak sekolah. Kalaulah anak tak sekolah, dia tak belajar. Apa yang terjadi dengan umat Islam ke depan? Umat Islam ini tak berilmu. Kira-kira peradaban kita masa depannya cerah atau merisaukan kita? Merisaukan kita. Kira-kira buat sekolah itu bisa wajib atau tidak? Bisa wajib Bapak Ibu. Adakah pesantren zaman Rasul? Adakah madrasah zaman Rasul? Tidak ada. Tapi kalau tak kita buat madrasah, tak kita buat pesantren, tak kita buat TK, SD, SMP, SMA, madrasah ibtidaiyah dan segala macam, jangan-jangan umat Islam ini tak berilmu di masa akan datang. Hancurlah peradaban Islam. Kalaulah kita saklek dengan pemikiran bahwa Rasul tak buat sesuatu, oh, kitalah biang kehancuran peradaban Islam itu. Ngerti Pak Ibu? Makanya jangan mudah tersihir dengan sebuah nalar. Nampaknya ini paling sahih dalam syariat, tapi nyatanya justru berbahaya bila kita berpegang dengan nalar yang seperti itu. Saya lanjutkan. Dalam hukum Islam yang 5 tadi, haram, makruh, sunnah, wajib atau mubah, semuanya adalah khitabullah, adalah penjelasan Allah. Maknanya apa saja kita buat di dunia menjadi halal, menjadi dia boleh dibuat, hukumnya wajib, menjadi sunnah, menjadi makruh, menjadi mubah, menjadi haram. Itu karena penjelasan syariat, bukan karena inisiatif atau kemauan kita. Kalau Al-Quran tak menjelaskan, kalau Nabi tak menjelaskan, berarti tak ada penjelasan syariat. Kok tiba-tiba dia terlarang? Paham? Yang terlarang itu penjelasan syariat. Sekarang tak ada penjelasan syariat. Kok tiba-tiba terlarang yang tak dibuat oleh Rasul itu? Penjelasannya tak ada. Dari mana datangnya? Ngerti ya Pak Ibu? Maka andailah kita berfikir, nalar kita hidupkan,
tak mudah kita tersihir dengan nalar seperti ini. Yang terakhir, dalam yang saya contohkan tadi, bahwa yang tak dibuat Nabi itu kemungkinan hukum yang muncul setelahnya banyak. Ada mungkin haram, ada mungkin wajib. Tadi kan saya contohkan. Ada mungkin sunnah, ada mungkin mubah. Di dalam kaedah usul fikih atau hukum Islam dikatakan para ulama, ma dakhalahul ihtimal saqata bihil istidlal. Jika sebuah konsep dia itu tidak paten, dia tidak pasti, itu tak bisa dijadikan pijakan berfikir. Paham maksud saya? Jika sebuah nalar itu tak paten, jika sebuah argumentasi itu tak kuat, dia tak bisa jadi nalar berfikir, tak bisa menjadi dasar untuk kita berargumen. Bagaimana mungkin tempat kita berpijak ini rapuh, kita pula mau berpijak di atas itu? Kuatkah untuk menopang yang kuat dengan yang rapuh? Tak kuat. Kita berargumen itu sedang adu kekuatan, sementara tegaknya tempat yang rapuh. Bisakah kekuatan di atas yang rapuh? Tak bisa. Orang kuat bila berada di tempat yang kuat atau bersama yang kuat atau punya tenaga yang kuat. Betul? Sebuah argumentasi bila punya banyak kemungkinan, berarti dia tidak tegas, tak paten, tak final, tak kuat, maka dia tak bisa jadi argumen. Ngerti ini? Agak rumit sedikit, tapi mudah-mudahan ngerti. Yang rapuh tak mungkin menghantam yang kuat. Yang rapuh tak mungkin jadi pijakan. Kira-kira itulah nalarnya. Jika yang rapuh diajukan, itu mudah untuk menghantamnya. Kenapa? Dia sendiri rapuh, tak kuat. Maka para ulama usul fikih, para ulama hukum Islam, jika sebuah argumentasi itu debatable, kata bahasa kita sekarang, dia tidak inkrah bahasa hukumnya, tidak mengikat, tidak clear untuk satu maksud, itu jangan jadikan argumen. Kenapa? Diserang balik oleh orang nanti. Kenapa? Karena punya banyak kemungkinan. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, sudah 8.45, saya tutup pengajian ini dari nalar bahwa sumber hukum ada Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Kemudian nalar hukum Islam ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Kemudian nalar bahwa Nabi tak melakukan sesuatu tak bermakna haram. Kemudian penjelasan syariat yang tak boleh kita buat itu adalah yang dilarang, yang dicela, yang diancam. Kemudian dalam Al-Quran dan hadis tak ada penjelasan bahwa yang tak dibuat Rasul itu terlarang dibuat. Kesimpulan kita adalah bahwa apa saja amaliah yang dibuat umat Islam hari ini, kalau tak ada dalil yang melarangnya, dia tak otomatis tak boleh kita buat atau terlarang kita buat, apalagi dilabeli dengan bid'ah. Kalau ada orang melabeli dengan bid'ah, kalau ada orang melarang, justru dialah yang berlaku bid'ah. Kenapa? Dia tak mengikut aturan syariat, justru melawan syariat. Syariat tak menghukum, kok dia menghukum. Syariat mendiamkan, dia kok berkoar-koar. Paham? Syariat tak menghukumi, dia menghukumi. Maka Bapak Ibu, kalau tak tahu dalil, mending akui tak tahu dalil. Kalau tak paham dalil, mending akui tak paham dalil, daripada ini kata Quran, ini kata hadis. Kalau bohong, mending bawa nama sendiri, jangan bawa nama Allah dan Rasul. Besar dampaknya. Kenapa? Dalil Quran enggak sesuai maksud kita kok. Dalil hadis enggak sesuai maksud kita kok. Kenapa katakan Quran yang bilang, hadis yang bilang? Paham maksud saya? Jadi kalau bohong cukup pakai nama sendiri saja. Saya bohong gitu aja. Jangan bilang Allah yang bilang begini, Rasul bilang gini. Bohong enggak usah bawa Allah dan Rasul deh. Paham maksud saya? Takut susah di akhirat nanti. Karena Nabi sudah mengatakan, man kadzdzaba alayya, siapa saja yang berbohong atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siapkanlah tempat oleh kalian untuk kalian nanti bersenang-senang dalam neraka. Mau masuk neraka? Jadi hukum syariat ini kalau tidak tahu, lebih baik diam. Kalau tak paham, lebih baik diam. Kalau tak tahu penjelasannya, tak tahu maksudnya, diam.
atau tanya kepada yang tahu, atau pergi belajar kepada yang tahu, agar kita beramal dengan ilmu atau diam karena tak ada ilmunya. Selamat dalam beragama. Itulah agaknya kajian saya malam hari ini. 4 kali saya Ramadan ini berjumpa dengan jamaah sebagian besar. Karena khutbah Jumat saya tak jumpa dengan ibu-ibu. Tak tahu sampai suara saya ke rumah ibu-ibu. Nah, kalau dengar sampai juga lah kan, yang dekat dari masjid. Mohon maaf lahir dan batin, karena mana tahu tak jumpa lagi sampai akhir Ramadan nanti. Semoga cakap-cakap saya tak melukai perasaan Bapak Ibu, tak menyinggung. Mudah-mudahan berkenan di hati. Semoga yang kita sampaikan ini menjadi ilmu manfaat. InsyaAllah kita semua semoga patut nanti berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.